Salam sejahtera, selamat datang dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Lama. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu kitab hikmat yang paling unik dalam Alkitab, yaitu Kitab Pengkhotbah. Sebelum masuk ke pembahasan berikut, capaian pembelajaran yang menjadi dasar materi ini. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini adalah menganalisis tema-tema utama Teologi Perjanjian Lama secara mendalam dan mengintegrasikannya dengan konteks pelayanan gereja dan misi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibahas adalah menganalisis teologi hikmat dalam kitab Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada materi ini adalah menganalisis teologi hikmat dalam kitab Pengkhotbah. Secara tradisional, kitab Pengkhotbah dikaitkan dengan Raja Salomo karena penulis memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Kitab ini termasuk dalam kelompok kitab hikmat Perjanjian Lama, namun berbeda dengan kitab-kitab lain yang hanya memberikan jawaban. Pengkhotbah justru mengajak pembacanya bergumul dengan berbagai pertanyaan mendasar tentang kehidupan, apa makna hidup. Mengapa orang baik bisa menderita? Mengapa kerja keras tidak selalu menghasilkan keberhasilan? Dan apakah kekayaan, kesenangan, atau pengetahuan mampu memberikan kepuasan sejati? Tema utama kitab Pengkhotbah dirangkum dalam satu kata yang sangat terkenal, yaitu kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, ada segala sesuatu adalah sia-sia. Kata yang diterjemahkan sebagai sia-sia berasal dari bahasa Ibrani, yaitu hevel. Secara harfiah, hevel berarti uap, embun, atau napas yang segera hilang. Maknanya bukan bahwa hidup sama sekali tidak berarti, melainkan bahwa hidup bersifat sementara, rapuh, sulit dipahami, dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan manusia. Ibarat seseorang yang mencoba menangkap angin dan memasukkannya ke dalam botol. Semakin dikejar, semakin sulit digenggam. Pengkhotbah mengamati berbagai realitas kehidupan manusia. Orang bekerja, menua, lalu generasi berikutnya muncul. Matahari terbit dan terbenam berulang-ulang. Sungai terus mengalir ke laut. Semuanya tampak berulang tanpa akhir. Karena itu, Pengkhotbah menggambarkan bahwa manusia sering merasa lelah oleh rutinitas hidup yang terus berputar. Selain itu, manusia juga tidak pernah benar-benar puas. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Semakin banyak yang dimiliki, seringkali semakin banyak yang diinginkan. Pengkhotbah juga menyadari adanya keterbatasan manusia. Dalam kehidupan, seringkali terjadi hal-hal yang sulit dipahami. Orang baik dapat mengalami penderitaan, orang jahat terkadang melihat berhasil. Orang bijak dan orang bodoh sama-sama menghadapi kematian. Semua ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu memahami seluruh rencana Allah. Ada bagian-bagian kehidupan yang tetap menjadi misteri bagi manusia. Salah satu ungkapan penting dalam kitab Pengkhotbah adalah frasa di bawah matahari. Hal ini menunjukkan sudut pandang duniawi dan keterbatasan manusia, sama seperti teka-teki yang tidak pernah lengkap. Lalu bagaimana manusia harus hidup? Bagaimana kita merespon? Respon pertama, menikmati karunia Allah. Pengkhotbah berulang kali mengajarkan kemampuan menikmati hidup adalah pemberian Allah. Makanan, pekerjaan, persahabatan, keluarga, dan berbagai berkat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, semuanya adalah anugerah yang patut disyukuri. Respon kedua, mencukupkan diri. Pengkhotbah mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Respon ketiga, mengakui kedaulatan Allah. Dalam pasal 3, Pengkhotbah mengajarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Manusia tidak mengendalikan seluruh hidupnya, namun Allah tetap memegang kendali atas waktu dan perjalanan kehidupan. Akhirnya, seluruh kitab ini mencapai kesimpulannya pada pasal 12. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Inilah inti hikmat menurut kitab Pengkhotbah, bukan memahami seluruh misteri kehidupan, melainkan hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Apa relevansi dalam kehidupan kita pada masa kini? Tidak heran banyak orang menganggap kitab Pengkhotbah sebagai salah satu kitab yang paling dekat dengan pergumulan manusia modern. Pergumulan yang sama masih dialami manusia hingga hari ini. Namun karena memahami kedaulatan Allah dalam hidupnya, maka dia akan tetap bersuka cita. Di tengah segala misteri kehidupan, Allah tetap berdaulat. Karena itu kita dapat percaya seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya pembelajaran mengenai kitab Pengkhotbah ini menolong kita memahami hikmat Allah dan menjalani hidup dengan rasa syukur, pengharapan, serta takut akan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.